dalam hidup kami. Terpuji namamu. Terimalah pujian penyembahan kami. Terimalah hidup kami. Dan biar firman-Mu sampai kepada kami semua. Terima kasih, urapi kami. Untuk kami mengerti firman-Mu dan hati yang haus untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk. Baik, puji Tuhan, shalom. Saudara senang beribadah hari Minggu? Ya, boleh bilang kiri kanan, saya senang melihatmu, saya senang bisa beribadah bersama-sama denganmu. Ya, kita bersyukur sekali hari-hari ini bagaimana Tuhan terus melakukan transformasi dalam hidup kita. Katakan sama-sama transformasi. Ya, kita bersyukur karena saudara meyakini bahwa Allah itu tidak bekerja semeraut. Allah itu bekerja sesuai dengan caranya, agendanya, dan dia punya sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Katakan amin. Saudara, saya mau bersaksi sedikit sebelum menyampaikan firman Tuhan. Hari Jumat kemarin saya melayani di sebuah sekolah penamatan SMA. Lalu di penamatan SMA ini, saudara, kenapa saya bersedia? Bukan karena lain hal, tetapi karena waktu berdoa Tuhan bukakan kesempatan ini. Karena sekolah adalah ladang misi yang harus dituai, amin. Itu sebabnya saudara, ini kabar baik, tanggal 5 Juni minggu depan, gereja kita akan melayani Paskah berapa sekolah? 6 sekolah, 6 SMA di Makassar, jadi sekitar 100 siswa kita akan layani. Jadi rekan-rekan akan bergerak dengan nama kita namanya Pijar Api Pelajar. Tepuk tangan buat Tuhan dulu ya. Kita sama-sama. Ya, bagi yang mau ikut ini menarik sekali. Tanggal 5 ya kita akan melayani 100 orang siswa, mungkin lebih dari 6 sekolah dikumpulin. Biar ini menjadi terobosan. Buat saudara yang punya waktu jam berapa? Jam 9 pagi di SMA 10 di Antang. Jadi 5 sekolah yang lain akan diboyong untuk datang ke sekolah itu. Jadi itu akan jadi open air, area terbuka untuk kita melayani. Oleh sebab itu ini menarik sekali. Anak-anak muda kalau ada waktu ikut sama-sama dengan tim karena akan banyak orang kita layani. Dan bagi yang lain yang gak bisa ikut karena kerja, karena satu dan lain hal, mungkin ada sedang trip ke Israel atau ke Eropa, doakan saja supaya semua berjalan baik ya. Saudara, kembali ke cerita tadi, lalu Tuhan terima kasih, Tuhan kasih kesan dalam hati. Waktu baru datang, lalu ngobrol sama kepala sekolah, saya tanya, Pak ini kan sekolah Kristen, apakah ada non-Kristen di sekolah ini? Dia bilang hampir semuanya Kristen Pak, paling ada beberapa Hindu, Buddha, sedikit saja. Oh iya baik. Saya tanya, adakah dari kalangan Muslim? Saya tanyakan, dia bilang enggak ada Pak. Oh ya, tapi di hati saya ada kesan. Ya udah, saya khotbah firman Tuhan disampaikan, luar biasa. Sudah selesai ramah tamah. Ramah tamah, jadi semua orang pergi ke ruang tempat ramah tamah, bawa makanan. Lalu ada saya lihat seorang bapak yang saya pernah kenal dari sekolah yang lain. Lalu ketemu, hei Pak, ngobrol. Dia bilang, saya sudah pensiun Pak. Oh gitu, jadi sekarang saya ikut melayani di sekolah ini. Puji Tuhan. Lalu ngobrol, waktu ngobrol dia bilang, di sebelah saya ini ada sepasang keluarga yang anaknya juga udah lulus. Jadi nanya akan kuliah di mana, bla 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 bla. Tiba-tiba Pak Guru ini bilang, Bapak Ibu bersedia nanti didoakan Pak Pendeta. Gak buru-buru kan, nanti didoakan sebentar ya, kan tadi anaknya sudah didoakan. Bapak Ibunya belum. Oh iya, saudara tahu, saya tidak punya clue sama sekali tentang keluarga ini. Lalu dibawa masuk ke dalam ruangan, dia bilang kita doa di ruangan ini. Kami akhirnya masuk di ruangan itu, lalu saya tanya, Bapak, Ibu apa yang mau didoakan? Lalu ibunya mulai berbicara. Sewaktu ibunya mulai berbicara, dia mulai berbicara tentang sholat, dia berbicara tentang Allah, dan berbicara tentang semuanya. Langsung hati saya, pak, ini yang tadi kesan itu.
Di mana Tuhan? Kalau siswanya nggak ada siapa? Ternyata ada orang tua. Akhirnya Injil diberitakan. Ketika Injil diberitakan, lalu selesailah Injil diberitakan, saya udah pulang mereka ini. Saya tanya sama Pak Guru, Bapak tahu kalau mereka, saya belakangan baru tahu gitu loh. Dan saudara, kita akhirnya Injil diberitakan, Bapak Ibu ini akhirnya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Lalu kita doakan anak mereka dan semuanya. Menarik sekali, karena apa? Kita tahu, dengar. Mereka punya masalah, katakan sama-sama yuk, masalah. Sekali lagi, masalah. Tapi tahukah saudara bahwa masalah bisa menuntun orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang terjadi di keluarga ini. Oleh sebab itu saudara dengar baik-baik, kemanapun kita pergi, kita akan ketemu orang yang punya masalah, betul? Dan dengar baik-baik, masalah itu akan menolong mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya dilatih di gereja ini. Engkau diutus keluar dari sekolah, keluar dari gereja ini, pulang ke tempat kau bekerja, ke lingkungan perumahan kita, bertemu dengan orang-orang untuk membawa mereka berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Dan kita berdoa seperti yang kita harapkan, 2 bawa 1, janji jiwa, janji 21, janji jangkau jiwa, 21, 2 orang bawa 1. Kita pengen 1 orang bawa 1. Tapi saudara, kita mau saudara kerjasama. Katakan sama-sama, kerjasama. Nah oleh sebab itu, kita rindu ke depan kita akan profiling saudara. Profiling pelayanan saudara. Contoh engkau di kampus, engkau di kantor. Nah kalau engkau di kantor, apa yang harus kau lakukan? Bagaimana menjangkau orang di kantormu? Siapa yang harus kau fokus doakan? Siapa yang harus kau fokus dekatin? Kau butuh teman gak untuk mendekati, mendoakan dan menginjili teman di kantormu? Demikian juga di sekolah. Gereja ini akan menolong saudara untuk melakukan itu. Saudara bersemangat? Bilang kiri kanan, aku bersemangat menjangkau jiwa. Oke, saudara dengar baik-baik. Ini ada survei mengejutkan yang sekaligus menjadi berita sukacita. Berita sukacitanya, saudara, ini bagi negara lain tidak enak. Tapi bagi Indonesia enak sekali. Karena selama ini seringkali Indonesia kalau disurvei semua yang negatif. Tetapi ini saudara tanggal 26 Mei 2025. Sekali lagi 26 Mei 2025 Kompas membuat sebuah pemberitaan. Yaitu apa? Research Harvard University. Ini Harvard ini bukan harian Fajar. Bukan saudara ya. Harvard itu harian Fajar. Ini Harvard University. Mereka, saudara ini menarik. Saudara terima atau tidak? Tetapi apa yang terjadi? Sebuah studi dari Harvard University dan Baylor University dan lembaga survei Gallup, ini sangat terkenal, menempatkan Indonesia, and it comes to Indonesia, dalam peringkat teratas sebagai negara paling sejahtera. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, oke ya. Dengar saudara, saya lihat dari wajah saudara seakan-akan ini prank, gak percaya. Saudara dengar, ini benaran, nanti saya kirim linknya sama saudara. Peringkat sebagai negara paling sejahtera, saudara akan bilang, bagaimana bisa Indonesia paling sejahtera? Saudara tahu saya bacakan 10 negara. Saudara dengar, ini surveinya menarik sekali, mana dia? Peneliti Harvard mewawancarai lebih dari 200.000 responden di 22 negara. Dengar baik-baik, 22 negara yang tersebar di 6 benua yang berpenghuni dan mencakup sekitar 64% dari total populasi dunia. Jadi lihat, di atas 50% populasi dunia, maksudnya negaranya. Berikut rincian daftarnya, negara yang paling sejahtera dari yang nomor 10. Nomor 10 jatuh kepada Argentina, nomor 9 jatuh kepada Tanzania, nomor 8 jatuh kepada Kenya, nomor 7 Mesir, 6 Nigeria, 5 Polandia, 5 Meksiko, 3 Filipina, 2 Israel, dan 1 Indonesia. Saudara dengar baik-baik, saya nggak malu dengan ini, saya senang sekali karena saya warga negara Indonesia. Saudara senang tidak? Coba tunjukkan wajah saudara kepada kiri kanan saudara. Kita nggak hanya juara 1 korupsi. Ada orang bilang Indonesia juara 1 apa? Korupsi. Sejak dari zaman penjajahan sudah korupsi. Saudara dengar baik-baik. Ini saudara
Wow, katakan sama-sama, wow. Lalu diteliti, saudara dengar baik-baik. Saudara tahu apa yang terjadi? Amerika, Hong Kong, itu turun saudara di bawah Indonesia. Wih, itu luar biasa. Nah, lalu saya membaca apa parameter kebahagiaan menurut para peneliti. Ini dia. Oh, nah, ya, dengar baik-baik. Dan ini mengejutkan. Para peneliti menggambarkan kesejahteraan sebagai aspek kehidupan seseorang yang berjalan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa hidup yang baik tidak hanya soal sehat dan bahagia. Untuk mengukur hal ini, mereka mempertimbangkan sejumlah faktor tambahan seperti kebahagiaan dan kepuasan hidup, kondisi mental dan fisik, makna tujuan hidup, karakter dan nilai-nilai moral, hubungan sosial yang kuat, serta kestabilan finansial dan materi. Saudara lihat ini, wah mantap. Meskipun Indonesia bukan negara kaya, negeri ini meraih skor tinggi dalam hubungan sosial dan sifat-sifat prososial yang mendukung kehidupan masyarakat dan kebersamaan. Sebaliknya, Jepang justru menempati posisi terbawah sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan penduduk paling rendah. Padahal sebagai negara maju dengan tingkat harapan hidup yang tinggi, warga Jepang dikenal hidup cukup sejahtera secara ekonomi, namun banyak di antara mereka yang tidak memiliki teman dekat. Saudara, ini Kompas dan mengejutkan, dengar baik-baik, saya baca, lihat ini. Salah satu penulis studi, Brandon Case, menegaskan temuan ini bukan berarti kekayaan, umur panjang, demokrasi, pertumbuhan ekonomi, atau kesehatan masyarakat tidak penting. Namun menarik untuk dipikirkan bahwa studi kemakmuran global menimbulkan beberapa pertanyaan penting tentang kemungkinan adanya hal-hal yang harus dikorbankan dalam proses tersebut. Saudara, menariknya dikatakan bahwa tim riset Harvard mengidentifikasi 3 temuan penting yang berkaitan dengan apa? Usia, kesehatan, mental, dan hubungan sosial. 3 faktor tersebut yang sangat mempengaruhi sehingga peringkat Amerika jatuh di bawah. Saudara, ini membuat saya menjadi, Tuhan kok bisa Indonesia? Memang yang riset ini karena dari Harvard University, Baylor University, dan The Gallup, ini tanda kutip dari negara-negara Kristen. Tetapi dalam penelitian ini Kompas menulis seperti ini. Salah satu temuan utama adalah kaitan antara usia dan kesejahteraan yang ternyata berbeda di tiap negara. Banyak pihak yang percaya bahwa kepuasan hidup cenderung tinggi pada usia muda. Nah, kita usia muda. Atau usia muda. Makanya Indonesia mencanangkan Indonesia Emas tahun 2045. Kita harus mensupport ini dan mendoakan. Kita harus berharap Tuhan mengerjakannya supaya tidak menjadi Indonesia cemas, tapi Indonesia emas, ya, gitu loh. Lihat ini bagian terakhir yang saya bacakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan rutin dalam kegiatan kelompok, terutama kegiatan keagamaan, seperti menghadiri gereja setiap minggu, umumnya membantu seseorang untuk lebih berkembang dalam hidupnya. Saudara lihat, ini bukan diteliti oleh pendeta, bukan oleh gereja, tapi lembaga umum yang belum tentu mereka Kristen. Bisa jadi ateis, tetapi mereka menemukan fakta bahwa kesejahteraan hidup dan kebahagiaan hidup salah satunya didukung oleh kegiatan keagamaan seperti menghadiri gereja setiap minggu. Jadi ternyata saudara dan saya adalah bagian dari survei orang bahagia dan sejahtera. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba bilang kiri kananmu, kau ternyata orang bahagia dan sejahtera. Oke. Oke, baik. Oke, saudara, kita akan hari ini belajar tentang persepuluhan. Katakan sama-sama, persepuluhan. Wah, ini dinanti-nantikan. Kita sudah 1 bulan belajar. Saudara, kita spoiler dulu, spoiler. 1 bulan kita belajar tentang memberi. Katakan sama-sama, memberi. Kita tahu sama-sama bahwa Allah menciptakan kita dengan roh yang dermawan. A generous spirit.
Roh yang memberi ada dalam diri manusia. Karena Allah itu adalah Allah yang suka memberi. Dan kita tahu karena manusia jatuh dalam dosa, roh memberi itu hilang. Sehingga manusia menjadi pelit. Apa? Pelit. Seperti iblis yang pelit. Kita udah belajar kemarin itu. Ya, jangan pelit seperti iblis. Tapi murah hati seperti Allah. Dan kita belajar juga bahwa Allah pemilik segala sesuatunya. Kita sebagai apa? Pengelola. Kita harus mengelola semua yang Tuhan berikan. Karunia, talenta, waktu, uang. Apa yang dipercayakan bagi kita, kita kelola dengan baik. Betul? Makanya ditemukan dalam Alkitab ada pengelola yang baik, ada pengelola yang jahat. Dan kita temukan juga bahwa pemberian di dalam Alkitab merupakan bukti atau bentuk penyembahan kepada Tuhan. Betul? Bentuk penyembahan kepada Tuhan. Kita belajar kemarin bagaimana Kain dan Habel, kita belajar. Harusnya waktu kejadian itu, Kain harusnya waktu kejadian Kain dan Habel, persembahan Habel diterima, Kain tidak. Harusnya dia belajar kalau persembahanku tidak diterima, apa? Itu malah dia bunuh. Makanya lihat, dosa mengintip, hati-hati. Saudara dengar baik-baik. Kita belajar sama-sama tentang sifat memberi dan bagaimana gereja di zaman mula-mula dengan hati yang memberi membuat gereja itu bisa bertahan dalam aniaya. Dan hari ini seperti yang kita katakan sebelumnya, ada banyak pengajaran tentang persepuluhan. Apakah persepuluhan itu masih relevan atau tidak? Apakah persepuluhan itu adalah khusus untuk bangsa Israel? Saudara pasti menemukan banyak video-video tentang hal ini. Dan saudara, di gereja ini kita tidak banyak membahas hal ini karena gereja kita sebelumnya tidak menekankan pelayanan soal uang. Tapi ingatlah bahwa kita membicarakan ini pun bukan bicara soal uang, betul? Tetapi ini bicara soal kebenaran. Mengapa saudara? Perlu kita melihat yang namanya firman Tuhan dalam kacamata kasih karunia Allah. Dari pandangan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi sekeliling kita. Saya kasih tahu sama saudara. Pengajaran perpuluhan menjadi sebuah hal yang ekstrim dan menjadi sebuah hal yang tidak menarik atau menjadi hal yang dikucilkan di gereja tertentu. Karena apa? Penyalahgunaan perpuluhan itu. Ada yang bilang apa? Apa itu gereja perpuluhan? Di gereja itu hanya dipandang tentang perpuluhan dan disalahgunakan uangnya. Sehingga ada orang yang kepahitan tentang perpuluhan. Ada orang yang tanda kutip nggak ngerti tentang perpuluhan. Sehingga perpuluhan legalistik, kalau nggak aku beri nanti aku dikutuk. Ada orang yang memberi, aku beri perpuluhan nanti itu buat aku diberkati. Macam-macam motivasi yang bergerak di sekeliling kita. Ada orang yang bergumul tentang uangnya. Keuangan kami enggak baik, hutang kami banyak. Apa aku bisa kasih perpuluhan? Makan aja susah, pok kasih perpuluhan. Pokoknya kalau gereja bicara soal uang, aku enggak datang ibadah atau aku pindah gereja. Karena gereja bukanlah uang. Saudara dengar baik-baik. Kita enggak boleh sembunyi. Kita harus belajar bahwa gereja harus menjadi tempat yang kudus untuk membicarakan topik-topik ini. Supaya saudara, saya, kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran. Gereja harus menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang terbuka untuk melihat kebenaran. Bukan soal bukan soal pandangan gereja itu, bukan soal doktrin gereja itu, tapi soal firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Itu sebabnya saya akan mengajak saudara untuk melihat perpuluhan dari firman Tuhan, bukan dari pengalaman orang-orang. Nah, tahukah saudara bahwa persepuluhan, katakan persepuluhan. Dalam persepuluhan yang kita pelajari hari ini, kita akan dibawa berpindah, katakan sama-sama berpindah. Dari konsep hukum kepada prinsip, kita akan belajar itu. Bagaimana perpuluhan itu kita akan melihat dari sebuah tuntutan menjadi sebuah sukacita. Kita akan melihat perpuluhan itu dari segi apa? Persembahan berubah menjadi penyembahan. Bagaimana perpuluhan itu yang selama ini bicara tentang persepuluhan adalah 10%, namanya persentasi. Kita akan belajar dia berubah menjadi prosentasi, bukan presentasi, proporsional. Dan yang terakhir,
Kita akan lihat bagaimana perpuluhan itu dari transaksional menjadi transformational relationship. Saudara, ini penting. Waduh, Pak Pendeta, banyak sekali, itu perlu seminar. Nah, saudara ikut bersama dengan saya. Saudara dengar baik-baik. Oke, dengar. Persepuluhan, sama-sama katakan persepuluhan. Dari bahasa aslinya ma'aser. Bukan mamanya Aser ya. Ma'aser itu ya. Ma'aser itu dari bahasa Ibraninya. Perpuluhan, persepuluhan. Sekali lagi, yang Alkitab mencatat persepuluhan, bukan perpuluhan. Saudara dengar, bahwa persepuluhan, kita belajar soal prinsip, bahwa begini. Persepuluhan itu merupakan sebuah bagian. Allah seringkali menggunakan prinsip persepuluhan ini. Mungkin angkanya enggak sama, tetapi prinsip sebagian. Contoh, waktu Allah menciptakan manusia dan ditempatkan di Taman Eden, apa kata Allah? Semua pohon dalam taman ini bisa kamu makan buahnya. Terus habis itu apa? Tapi satu. Nah, saudara dengar baik-baik. Prinsip ini, katakan sama-sama, prinsip. Allah menggunakan prinsip ini dalam sepanjang sejarah. Yaitu apa? Ada bagian yang harus manusia sadar gak bisa dia langgar atau dia terbatas untuk itu karena itu milik Tuhan. Why? Bukan karena Tuhan butuh, tetapi supaya manusia punya koneksi, punya hubungan dengan Tuhan. Lihat bagaimana Allah begitu percaya semua pohon dalam taman ini silahkan, tapi yang satu ini jangan. Itu seperti prinsip persepuluhan di perjanjian lama. Semuanya ini milikku, kata Tuhan, kuberikan kepadamu. Tapi dari semua yang kuberikan kepadamu, 1/10 kembalikan kepada Tuhan. Itu prinsip. Nah, saudara tahu, supaya saudara terbuka tentang hal ini, sehingga saudara faham bahwa persepuluhan pertama kali bukanlah pada zaman Musa atau hukum Taurat. Tapi persepuluhan pertama kali itu ditemukan, dicatat dalam Alkitab, yaitu dalam Kejadian 14. Ketika Abraham, dia harus berperang, melawan yang namanya Kedorlaomer dan 3 kerajaan yang bersekutu melawan dia karena Lot ditahan. Dia berperang dan dia menang. Dia bertemu dengan seorang imam Raja Salem namanya Melkisedek. Dan firman Tuhan berkata, Abraham mempersembahkan 1/10 kepada yang namanya Melkisedek sebagai imam besar. Jadi lihat, waktu itu belum ada hukum Taurat. Belum ada. Memang pertanyaan, dari mana Abraham punya yang namanya akar atau berpikir tentang 10% ini, 1/10. Saudara, Alkitab tidak membahas, tapi sejarah membuktikan persembahan pertama yang kita temukan dalam Alkitab adalah yang dicatat persembahan Kain dan Habel. Jadi mereka selalu memiliki sebuah pola mempersembahkan sesuatu kepada Allah, mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Enggak dicatat dalam Alkitab, tapi sejarah budaya menuliskan bahwa yang namanya mempersembahkan sesuatu daripada Allah secara khusus yang dilakukan oleh Abraham pada waktu itu adalah budaya daripada orang-orang di timur kuno di sana, di daerah itu. Budaya memberi, menghormati Allah. Karena apa? Karena diberkati oleh Tuhan. Budaya ini terus turun. Yaitu apa? Memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Saudara, kalau bergeser dari yang namanya Kejadian pasal 14, kita bergeser Kejadian pasal 28. Ada seorang bernama cucunya Abraham, yaitu Yakub. Di Kejadian pasal 28, Yakub ini, saudara tahu sama-sama, dia luar biasa. Yuk sama-sama, kita nggak akan baca semua kisah ini supaya waktu kita cukup. Yuk, Kejadian pasal 28.
Saudara lihat, Kejadian pasal 28 itu kita tahu sama-sama. Sewaktu Yakub mimpi, dia mimpi. Di situ kita tahu sama-sama, Yakub ini kan dikejar-kejar, lalu lari ke Mesopotamia. Dan akhirnya dia sampai ke sebuah tempat yang namanya Betel. Di situ dia mimpi. Waktu dia bermimpi, dia lihatlah tentang yang namanya kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan kemuliaan Tuhan. Dan ketika dia melihat kemuliaan Tuhan itu, dia berkata, tempat ini adalah tempat di mana aku melihat Tuhan. Lihat sama-sama Kejadian 28 mulai 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya dan berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini dan tidak lain dari apa? Rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Dia berkata, di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Tempat dia berjumpa mengalami Tuhan. Lalu dia berkata, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, pintu gerbang surga. 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu apa? Betel. Dahulu kota itu Luz 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. 22 kita baca 1, 2, 3. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi apa? Rumah Allah. Terus dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan apa? Selalu, katakan sama-sama, selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Coba lihat. Jadi dia ikuti apa yang dilakukan oleh neneknya. Nah saudara, perjalanan persepuluhan ini tiba-tiba tidak kelihatan lagi dibahas dalam kitab suci. Tidak dibahas lagi dalam Alkitab. Sampai akhirnya kita tahu dari keturunan Yakub ini lahirlah sebuah bangsa namanya Israel. Bangsa inilah yang akhirnya bangsa pilihan Tuhan yang menjadi tempat pembelajaran Allah, hubungan Allah dan manusia. Saudara, kita lihat sama-sama sekali lagi. Di dalam zaman Abraham dia memberikan 1/10 setelah dia menang perang bersama menang perang itu diberkati Tuhan oleh Raja Salem Melkisedek. Nanti kita akan bahas siapa Melkisedek. Ya, kita bahas dulu tentang sejarahnya. Yang kedua, Yakub tadi berjumpa dengan Allah. Di sini rumah Allah aku mengalami dan janji Tuhan. Aku mengalami semua berkat ini dan penyertaan ini dan selalu kupersembahkan 1/10. Dan benar, saudara, Yakub mengalami penyertaan Tuhan, Yakub mengalami berkat Tuhan dan dia selalu mempersembahkan 1/10. Tibalah sebuah bangsa, namanya bangsa Israel. Saudara, bangsa ini adalah bangsa yang sebelumnya tinggal di dalam perbudakan Mesir. Lalu bangsa ini dibawa Tuhan sesuai dengan janjinya ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Selama bangsa ini ada di Mesir, mereka hidup dengan hukum Mesir. Mereka hidup dengan pola Mesir. Sehingga mereka terbelenggu dengan semua yang namanya kewajiban di Mesir. Lalu Allah ketika membawa mereka keluar dari Mesir untuk sampai ke tanah Kanaan. Karena bangsa ini, tanda kutip, menjadi bangsa yang barbar, maaf gak enak bahasanya. Tapi menjadi bangsa yang tidak beradab. Maka Allah memberikan hukum kepada bangsa Israel untuk membentuk hidup mereka. Supaya nanti tiba di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, mereka memiliki budaya, mereka punya hidup, punya karakter, punya pola pikir yang sesuai dengan hukum Allah. Bukan dengan hukum Mesir dan bukan hukum di dalam selama di padang gurun perjalanan. Tetapi hukum Allah. Jadi Allah mau hukum itu membentuk mereka selama perjalanan hidup mereka. Supaya sampai di tanah Kanaan nanti mereka punya cara hidup yang berbeda dengan semua bangsa di muka bumi ini. Inilah yang kita kenal dalam Alkitab disebut dengan hukum Taurat. Sama-sama katakan hukum Taurat.
Nah, hukum Taurat ini saudara dengar baik-baik. Sedikit belajar, saudara mau belajar ya sama-sama. Saudara harus memang di dalam khotbah gereja itu ada namanya khotbah pengajaran. Ini seperti khotbah pengajaran. Hukum Taurat itu dibagi 3. Dibagi berapa? 3. Yang pertama yaitu hukum moral. Katakan sama-sama, hukum moral. Hukum moral ini adalah hukum yang tidak berubah. Hukum yang menunjukkan moral Allah. Yang tidak berubah pada zaman. Hukum moral ini menyangkut hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Inilah yang kita lihat sebagai hukum moral yang diberlakukan sampai hari ini. Yaitu seperti 10 perintah Allah. Masih ingat 10 perintah Allah? Jangan ada padamu Allah lain. Beribadah, terus apa lagi? Jangan membunuh, jangan istri orang. Kuduskan hari Sabat, itu hukum moral yang berlaku sampai sekarang. Itu loh. Tapi tahu kau saudara, coba sama-sama. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Kita baru belajar satu hukum, kita baca dulu. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah dan hukum Taurat, ia menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Lihat, tidak dihilangkan. Katakan sama-sama, tidak dihilangkan. Apa hukum Taurat yang tidak dihilangkan? Yaitu ini tadi, hukum moral. Nah, ada 2 hukum yang lain yang tanda kutip kita baca sama-sama di dalam Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15, kita baca dulu ayatnya. Supaya saudara jangan paham, kenapa di sini dihilangkan, di sini tetap ada. Efesus 2 ayat 15, 1, 2, 3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, siapa ini yang mati? Yesus. Ia telah apa? Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi apa? Satu manusia baru dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Loh, bagaimana kalau kita nggak paham? Kenapa Alkitab tidak konsisten? Ada yang bilang Alkitab nggak dihilangkan, ini dibatalkan. Yang tidak hilang, yang tetap ada, yaitu hukum moral. Ada 2 hukum yang hilang, yaitu yang pertama namanya adalah hukum seremonial atau hukum positif. Apa itu hukum seremonial, hukum positif? Ini adalah hukum-hukum ibadah bangsa Israel. Seperti Paskah yang harus mengorbankan kambing, mengorbankan domba. Kita hari ini enggak mengorbankan domba lagi, betul? Ada orang lain masih hidup. Setiap kurban, setiap tahun. Mereka masih mempersembahkan kurban. Ya mereka masih hidup sesuai dengan Taurat. Padahal firman Tuhan berkata sudah digenapi. Karena apa? Kitab Ibrani mencatat korban Yesus satu untuk selama-lamanya. Itu korban-korban seremonial yang dikatakan 3 kali dalam setahun harus datang kemana? Ke bait suci, harus kumpul. Ada perjalanan rohani, harus datang ke bait suci. Sekarang kita sebagai orang yang sudah dalam Kristus enggak harus ikut itu. Enggak harus ikut. Karena itu hukum seremonial yang dalam Efesus pasal 2 tadi sudah dibatalkan dan digenapi oleh Yesus. Ya. Yang ketiga ada namanya hukum sivil, yaitu hukum masyarakat. Nah, hukum ini berlaku khusus untuk orang Yahudi. Tetapi di zaman Yesus, hukum ini disempurnakan. Contoh, saudara masih ingat, kalau orang melakukan zina, apa hukumannya? Dirajam, dibunuh. Yesus datang lebih tinggi dari itu.
waktu Yesus datang pada hari itu, bangsa Israel sedang ada dalam penjajahan Romawi. Sehingga yang berlaku pada waktu itu adalah bukan hukum Yahudi, tapi hukum Romawi. Ini namanya hukum sosial masyarakat. Dan itu nggak berlaku untuk kita. Karena itu mereka. Hukum Indonesia, hukum negara lain. Oke, saya stop dulu. Jadi saudara sudah paham ya, ada berapa jenis hukum Taurat? 3. Satu hukum apa? Moral yang berlaku sampai sekarang. Yang kedua, ada namanya hukum seremonial, dan yang ketiga hukum seremonial yang tidak berlaku lagi. Tapi yang ketiga ada hukum yang namanya hukum sipil, hukum sosial masyarakat yang hanya berlaku bagi orang Yahudi. Nah, kalau pengertian ini saudara mengerti, maka saudara tidak akan ribut lagi. Contoh, kenapa Yesus tidak makan babi? Hukum Taurat bilang kita makan daging babi, betul? Tiba-tiba sekarang makan daging babi. Karena soal makan haram dan tidak haram itu hukum seremonial. Itu hukum beribadah. Makanya Yesus datang dengan hukum yang lebih tinggi, hukum kasih karunia. Dia berkata apa? Kalau hukum Taurat berkata hukum seremonialnya, kalau makan ini, daging ini haram, betul? Yesus berkata, yang najis bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari hati. Itu sebabnya. Saudara bisa jawab mereka, kenapa orang Kristen tidak makan? Kenapa orang Kristen makan daging babi, sana tidak makan? Saudara paham ya? Itu dia. Jadi supaya saudara jangan bingung, kenapa ya? Karena itu hukum seremonial orang Yahudi yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, apakah persepuluhan masuk hukum moral atau hukum seremonial? Nah ini, kalau dia masuk hukum seremonial berarti tidak berlaku lagi. Tapi kalau masuk hukum moral, masih berlaku. Saudara dengar baik-baik. Di sini ada 2 pandangan. Ada kalangan teologis yang berkata, hukum yang namanya persepuluhan itu adalah seremonial, sama seperti yang namanya sunat tidak berlaku lagi. Sama seperti yang namanya sabat tidak berlaku lagi. Saudara dengar baik-baik, sabat masih berlaku. Tapi polanya beda, betul? Karena sabatnya orang Yahudi dengan sabatnya kita beda. Nah, ada satu kalangan teologis yang berkata ini tetap hukum moral yang berlaku sampai hari ini. Jadi persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Mengapa persepuluhan masih berlaku sampai hari ini? Saudara dengar, salah satu bagian dari hukum yang namanya moral itu adalah berlaku antar generasi, bahkan ini ketetapan hukum moral. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terjepit harus tetap dilakukan. Gitu loh. Makanya gini, bisa nggak kita membunuh ketika kita terancam? Nggak bisa. Itu namanya hukum moral, betul tidak? Nggak bisa. Jadi itu namanya hukum moral. Nah, di dalam Alkitab, di dalam 2 Tawarik 31, kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik pasal 31, coba lihat sama-sama ayat 5. 2 Tawarik 31 ayat 5 dikatakan, ini kejadian ketika bangsa Israel, ketika mereka kembali dari pembuangan, apa yang terjadi? Nanti kita baca, lihat sama-sama, 1, 2, 3. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Jadi dengar baik-baik. Pada zaman Raja Hizkia, katakan sama-sama, Raja Hizkia. Bangsa Israel ini akhirnya bebas dari pembuangan. Mereka tawanan, sebelumnya mereka budak. Nah, waktu zaman Hizkia akhirnya ketemu yang namanya kitab Taurat, kitab suci. Dibuka dan dibaca. Ternyata kita harus
memulihkan keimamatan Lewi sehingga mereka harus memberi persepuluhan. Gitu loh. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya dibacakan ayat ini. Waktu dibacakan, bangsa itu sekalipun mereka baru lepas dari yang namanya perbudakan, mereka baru lepas dari penjajahan, mereka tertekan, mereka trauma, tapi mereka memberi perpuluhan. Nah, ini yang membuat pandangan teologis bahwa ini adalah hukum moral. Yang kedua, di zaman Nehemia, masih ingat sama-sama di zaman Nehemia juga itu mereka mengalami yang namanya tekanan. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca. Nehemia pasal 5. Coba buka bisa. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 4. Kita baca 1 2 3. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari apa? Rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ayat 2. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Jadi lihat kondisi mereka sedang berkekurangan. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ayat 4. Juga ada yang berteriak, kami harus apa? Meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Saudara dengar baik-baik, ini kondisi bangsa itu. Tetapi apa yang terjadi? Buka sama-sama Nehemia pasal 13. Lihat Nehemia pasal 13. Ya, Nehemia pasal 13 ayat yang ke-10. Apa yang terjadi ketika bangsa itu dibacakan firman Tuhan? Dikatakan, juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Lihat, bangsa itu di dalam mereka sebenarnya pembuangan, mereka tidak melakukan yang namanya firman Tuhan. Dan diingatkan, kembali lagi di ayat yang ke-10. Kudapati persembahan kepada orang Lewi, ini akan kita bahas setelah ini, tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi-penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Harusnya imam Lewi itu kerjanya ngapain? Urus tempat ibadah. Ayat 11. Tapi karena tidak ada persembahan, mereka butuh untuk makan minum. Akhirnya mereka kerja. Mereka melanggar panggilan mereka. 11. Aku menyesali para penguasa. Kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. 12. Kita baca. Dikembalikan kepada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa apa? Lagi. Berarti memang ini dari dulu dalam semua keadaan. Membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Nah, dua ayat ini di perjanjian lama menjadi support bahwa yang namanya persepuluhan itu masih dianggap sebagai hukum moral. Karena dalam keadaan duka, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan sakit, yang namanya persepuluhan itu tetap mereka berikan kepada rumah Tuhan. Nah, saudara mungkin bertanya, mengapa bangsa Israel melakukan itu? Kita buka sama-sama di dalam Bilangan 18. Jadi ternyata saudara, hari ini saudara harus mengerti bahwa bangsa Israel sesuai dengan hukum Allah, Bilangan 18 ayat 21, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan persepuluhan. Ada 3 jenis persepuluhan mereka. Oh, berapa jenis? Nah, jadi kalau selama ini saudara berpikir hanya 10%, dengar baik-baik. Kita baca yuk, kita temukan. Berapa persen sebenarnya? Ayat 21, kita baca. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala apa? Persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Oke, angkat kepala saudara. Ada 12 suku bangsa Israel dan 1 suku bangsa yaitu suku bangsa Lewi diberi Tuhan tugas untuk mengurus yang namanya kemah pertemuan atau bait suci. Dan itu mereka lakukan. Mereka gak punya kerjaan yang lain. Nah,
11 suku bangsa yang lain, mereka ini dapat ladang, dapat ternak, dapat tanah, kerja. Kamu makan dari situ. Nah, Imam Lewi ini makan dari rumah Tuhan. Dari mana caranya? Yaitu apa? 10% dari setiap suku ini mereka bawa ke rumah Tuhan. Sehingga itu menjadi penghidupan bagi Imam Lewi. Itu dia. Itu persepuluhan yang pertama. Tapi enggak berhenti di sana. Saudara lihat apa yang terjadi. Enggak berhenti di sana. Ayat yang ke-26. Coba baca. Apakah Imam Lewi memberikan persepuluhan? Kan 11 bangsa lain memberi. Ayat 26 kita baca, 1, 2, 3. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni apa? Persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Oke, stop dulu. Menangkap saudara? 11 suku bangsa, ini sesuai hukum Taurat, memberikan 10% kepada Imam Lewi. Lalu Imam Lewi ini yang menerima persembahan persepuluhan, memberikan persembahan persepuluhan lagi. Jadi kalau mengacu pada hukum Taurat, pendeta pun memberi persepuluhan. Makanya di gereja ini, saya sebagai pendeta saudara, saya memberi perpuluhan. Di gereja ini memang sedikit berbeda dengan di gereja lain. Saya nggak tahu di gereja lain apakah mereka memberi perpuluhan atau tidak. Saya memberikan perpuluhan di gereja ini. Saudara, perpuluhan yang kedua, Ulangan 14. Jadi supaya saudara ingat bahwa persepuluhan itu bukan hanya bicara 10%. Kalau berdasarkan Taurat, ayo Ulangan 14 ayat 24. Oke, ayo ikut bersama dengan saya. Oke, redakan hatimu, jangan langsung saya mau ke hatiku berapa persen ini ya. Ulangan 14 ayat 24, 1, 2, 3. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh tempatmu. 25. Maka haruslah engkau apa? Menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Jadi saudara dengar baik-baik. Ayat 26 baca dulu, 26 lagi. 1, 2, 3. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu. Untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Apa ini Pak Pendeta? Dengar baik-baik. Persepuluhan yang kedua adalah persepuluhan untuk perayaan. Itu yang dikatakan tadi, saudara, 3 kali dalam setahun mereka harus apa? Pergi ke rumah Tuhan. Disinilah perubahan yang dulu persembahan yang dibawa di rumah Tuhan itu adalah gandum, minyak, anggur, setiap ternak, ya, bahkan itu dikatakan domba ke-10, kau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tek yang ke-10, sisakan 1 untuk Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, yang 1, ya. Kalau Pak Ayub ini, ayam 1, 2, 3, 4, 5, ayam ke-10, ini persepuluhannya. Gitu, saudara gitu. Itu di zaman perjanjian lama, sesuai hukum Taurat. Dan mereka 3 kali setahun pergi beribadah. Susah ini bawa kambing domba karena apa? Mereka sudah ekspansi. Mereka sudah tersiar kemana-mana. Disinilah pertama kali persembahan itu diubah menjadi uang. Di sini, gitu loh. Makanya ini tidak kita lakukan di gereja ini. Coba kalau saudara, apa dari pekerjaanmu kau datang sini? Bawa ayam, bawa roti dari Indomaret, bawa solar 1 jerigen, 1 drum. Kan bingung gereja bikin apa itu saudara. Itulah waktunya. Paham? Jadi lihat, sudah ada persepuluhan yang pertama untuk para imam Lewi, yang persepuluhan yang kedua yaitu untuk apa? Perayaan demi perayaan.
ada persepuluhan yang ketiga. Kita buka sama-sama, Ulangan 14 masih ayat 28 sampai 29. Coba baca sama-sama. Ulangan 14 ayat 28 29. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. 29. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian dalam bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang ada dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Ini persepuluhan yang ketiga. Setiap 3 tahun 10%. Berarti 1 tahun 3,3%. Anggaplah persepuluhan itu sesuai hasil panen sekali setahun. Berarti kalau dihitung 1/10 yang pertama, 1/10 yang kedua, udah berapa? 20. Tambah ini 3,3%. Jadi kurang lebih bangsa Israel sesuai hukum Taurat, mereka tidak memberikan 10%. Mereka memberikan 23,3%. Oh, gimana ini? Saya memberikan 1/10 saja bergumul, ini 23%. Sesat ini gereja. Jangan buru-buru ngomong sesat, saudara. Pertanyaannya, apakah kita masih tetap memberikan persepuluhan? Ada yang bilang, enggak ada lagi perpuluhan. Buktinya, Yesus itu tidak pernah mengajarkan persepuluhan. Petrus, kau kan nelayan, banyak hasil tangkapanmu. Kasih, jangan lupa 1/10. Enggak, saudara. Memang Yesus enggak pernah mengajarkan tentang persepuluhan. Tapi dengar, pada saat yang bersamaan, Yesus tidak melarang orang memberikan persepuluhan. Lihat sama-sama di kitab Matius, coba buka sama-sama. Matius 23. Nah, kan saudara bilang, soalnya apa? Kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Betul, kitab Galatia pasal yang ketiga dikatakan. Kita tidak dibawa lagi dalam hukum Taurat, yaitu hukum yang dilakukan tadi 23% itu. Sehingga kita tidak perlu memberi. Kita hidup dalam hukum Yesus, dalam hukum kasih karunia. Lihat, Yesus bahas tentang persepuluhan di Matius 23. Yuk kita baca ayat 23. Apa kata Yesus? Pelan-pelan. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang apa? Munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Sama-sama. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan. Saudara lihat, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ada 2 pihak di situ yang harus dilakukan dan tidak diabaikan. Yaitu yang pertama apa? Persepuluhan. Yang kedua apa? Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Saudara tahu apa yang terjadi? Yesus marah karena pada zaman itu mereka mengembalikan persepuluhan sebagai legalistik. Yang penting aku udah kasih persepuluhan. Yang penting aku udah kasih persepuluhan. Mereka tidak hidup dalam keadilan. Mereka tidak hidup dalam belas kasihan. Mereka tidak hidup dalam kesetiaan. Yang penting aku beri persepuluhan. Dari mana kita tahu? Masih ingat Yesus memberikan perumpamaan. Ada 2 orang pergi ke tempat ibadah. 1 ahli Taurat, ahli Farisi. Dia bilang apa? Dia masuk berdoa paling depan. Dia bilang apa? Ya Tuhan, aku orang yang setia, menjaga, melakukan semua hukum Taurat. Bahkan aku memberikan persepuluhan. Dia ngomong dengan sombongnya. Apa yang dilakukan oleh orang? Pemungut cukai di belakang. Ya Tuhan, dia menepuk dada. Sesungguhnya aku orang berdosa. Yesus bilang, Tuhan dengar doa siapa? Doa pemungut cukai. Saudara lihat, persepuluhan menjadi hal yang dilarang Tuhan ketika menjadi legalistik. Karena karena apa? Tuntutan agama. Mengapa menjadi tuntutan agama? Buka sama-sama Maliaki pasal yang ketiga. Ini yang terjadi di kitab Maliaki pasal yang ketiga.
Dan setelah ini kita akan lihat terus bagaimana persepuluhan seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Maleakhi pasal yang ketiga. Ini menarik. Karena di Maleakhi pasal yang ketiga ini, bagaimana Allah berbicara supaya bangsa itu, mulai ayat 10, coba lihat sama-sama. Bagaimana dikatakan, nih ya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 11, kita baca dulu nanti saya jelaskan. 11. Aku akan apa? Menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu apa? Berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara dengar, banyak orang salah menafsirkan persepuluhan dari ayat ini. Mereka pikir, harus kasih persepuluhan. Karena kalau tidak, apa dibilang? Ada belalang apa? Pelahap. Saudara tahu belalang pelahap? Kenapa muncul belalang pelahap? Pada zaman dahulu, belalang pelahap ini adalah hama yang kalau datang semua hasil panen habis. Jadi ini merupakan penyebab, kalau bahasa kita hari ini, ia adalah penyebab krisis moneter. Karena mereka hidup dalam budaya pertanian. Jadi kalau pertaniannya gagal, maka mereka nggak punya makan minum. Jadi Tuhan bilang apa? Kasih persepuluhan. Kalau kau kasih persepuluhan, aku jaga belalang pelahap tidak akan datang. Bahkan yang kedua, aku buka tingkap berkat, mencurahkannya bagimu. Dengar baik-baik. Banyak orang memandang itu sebagai legalistik transaksional. Oke Tuhan, aku kasih persepuluhan, engkau akan menghalau belalang pelahap dan buka tingkap berkat bagiku. Salah saudara. Memandang firman Tuhan di kitab Maleakhi bukan soal berkat, tapi soal kesetiaan Tuhan. Karena apa? Di Maleakhi pasal 1, bagaimana bangsa Israel itu, bangsa pilihan Tuhan, mulai tanda kutip meninggalkan penyembahan kepada Allah. Mereka mulai menikah dengan orang-orang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup melacurkan diri. Anak-anak mereka terlantar. Mereka bahkan membuat rumah Tuhan terlantar. Yang namanya rumah Tuhan tidak ada mezbah, tidak ada korban dipersembahkan. Imam Lewi tidak punya kehidupan. Imam-imam Lewi kerja di ladang untuk hidup mereka. Bagaimana kami bisa urus rumah Tuhan? Enggak ada yang beribadah datang ke rumah Tuhan. Enggak ada yang bawa persembahan. Sehingga Imam Lewi ini harus makan hidup. Mereka kerja. Tuhan marah. Dia bilang, hei bangsa Israel, aku sudah menunjukkan sejak nenek moyangmu Abraham sudah menunjukkan kesetiaanku. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Kembali, Tuhan bilang apa? Aku mau tunjukkan kepadamu kasih setiaku. Akulah Allah penyedia bagimu. Bukan pekerjaanmu, bukan ladangmu, bukan ternakmu. Tapi aku. Tuhan bilang, kembali lakukan hukum itu. Yaitu apa? Bawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka aku Tuhan akan menghardik yang namanya belalang pelahap. Aku Tuhan akan membuka tingkap berkat. Faham? Jadi persepuluhan bukan legalistik seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat yang dikecam oleh Tuhan. Supaya diberkati Tuhan. Kan gini. Saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau saudara baca dalam Lukas pasal 6. Kalau kita memberi kepada Tuhan, ini takarannya. Kita beri takaran begini, segini saudara beri. Saudara tahu nggak sebesar apa yang dibalas oleh Tuhan? Maaf. Karena itu takaran gandum, sama-sama katakan takaran gandum. Saudara nggak ngerti gandum, tapi paling mudah beras. Saudara pernah lihat beras? Pernah ya? Siapa tahu saudara nggak pernah lihat beras. Apa itu beras? Apa itu beras? Nah itu loh. Saudara waktu diambil beras satu takar, kita kasih ke Tuhan.
Dalam Lukas pasal 6 itu Tuhan balasnya gimana? Satu takar, tapi dia berhenti, digoyang dulu, dipadatkan, digoncangkan, sampai penuh. Baru habis itu bukan diginiin, tapi sampai dibuat melimpah, sampai tuang. Artian apa? Sampai full kapasitasnya, tidak ada ruangan lagi, baru kita kasih. Artian gini, seminim apapun pemberianmu kepada Tuhan, Tuhan gak pernah balas yang sama. Tuhan selalu balas lebih. Amin. Tapi jangan salah, katakan sama-sama, jangan salah. Saudara ambil ini kepada prinsip persepuluhan. Oke, berarti kalau aku kasih 10%, Tuhan kasih lebih daripada 10%. Saya jurusan akuntansi, jangan main-main soal uang sama saya. Kalkulator saya lebih canggih. Kalau kasih 10% berarti nanti minimal 11% pun sudah untung, margin 1%. Gak apa-apa, berikan saja. Saudara itu legalistik. Makanya, terus apakah setelah Yesus, apakah para murid melakukan persepuluhan? Saudara tahu apa yang terjadi? Gereja mula-mula dan para rasul pada waktu itu tidak mencatat lagi tentang persepuluhan. Tetapi dalam hukum kasih karunia Allah, persepuluhan itu menjadi prinsip yang mendasari persembahan mereka. Makanya lihat apa yang terjadi. Inilah hukum di perjanjian baru. 2 Korintus pasal yang ke-9. Mari baca sama-sama. Ayat yang ke-6. Dan kita lihat ayat ini. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6. Kita lihat. Camkanlah ini. Sama-sama yuk kita baca. 1, 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 7. Enggak berhenti. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, stop dulu. Jadi kita udah bilang tadi bahwa persepuluhan itu dari hukum menjadi sebuah apa? Prinsip. Di dalam perjanjian baru tidak disebut lagi persentasi 10%. Tetapi disebut menjadi sebuah hukum, yaitu apa? Tabur tuai. Kau tabur sedikit, kau tuai sedikit. Tabur banyak, tuai banyak. Terus kalau memberi, dikatakan, kasih muncul ayatnya. Lihat, harus memberi dengan apa? Kerelaan hati. Sama-sama katakan, kerelaan hati. Dengar baik-baik, angkat kepala saudara. Dengar. Kerelaan hati ini tidak dipatok dengan yang namanya angka 10%. Tidak dipatok. Kerelaan hati, sama-sama katakan kerelaan hati. Oke, saudara dengar baik-baik. Yang penting kan hati saya rela. Kan gitu ya. Dengar baik-baik. Jangan bermain-main dengan ayat ini. Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyak rancangan di hati tetapi Tuhan yang memutuskan. Terus Yeremia 17 ayat 9 berkata, hati licik, hati-hati. Hati kita ini licik. Dari mana kita tahu hati kita licik? Tiba-tiba hati kita senang, tiba-tiba hati kita sedih. Tiba-tiba hati kita tentram, tiba-tiba hati kita tantrum. Betul tidak? Mudah sekali hati kita yang berubah-ubah, betul tidak? Hati-hati, hati itu licik. Makanya ketika ayat ini memberi dengan apa? Kerelaan hati, dengar baik-baik, dengar. Itu sebabnya persepuluhan atau persembahan apapun akan menjadi ancaman bagi seseorang ketika hatinya tidak bergantung pada firman. Tidak bergantung kepada Allah. Itu dia. Makanya saudara harus paham. Dikatakan hendaklah memberi dari kerelaan hatinya. Terus dikatakan jangan dengan apa? Paksaan. Terus jangan dengan apa? Sedih hati. Oke, dengar. Apa hubungannya dengan 1/10? Karena ini bicara soal prinsip, yaitu bicara soal hukum. Bukan hukum lagi. Saudara mulai bertanya, jadi apakah kita memberikan persepuluhan sampai hari ini? Ya, masih.
Tapi prinsipnya bukan soal 10%. Tapi apa? Kerelaan hati, bukan paksaan. Bukan dengan sedih hati. Saya tanya sama saudara, terus gimana? Ya saudara, mulai dari mana? Ya mulailah dengan firman Tuhan yang ada 10%. Istilahnya, kita harus mulai dengan sesuatu. Contoh, saudara pernah menabung ke bank? Betul pernah? Saya mau menabung ke bank. Oke, berapa saudara mulai menabung? Kan begitu. Saudara gak akan diterima. Saudara harus menyebutkan. Alkitab memberikan pandangan. Katakan sama-sama, pandangan. Mulailah dengan 10% itu. Sederhananya seperti itu. Tapi bukan hukum. Nah next, saya nanya sama saudara. Apakah 10% ini menjadi hukum? Lihat. Saya sudah khotbahkan itu bulan lalu. Bagaimana Yesus ketika hadir di bait suci, dia kepo banget. Dia duduk di tempat di mana orang memberikan persembahan. Lihat apa yang terjadi. Janda itu memberi 2 peser. Bagi janda itu adalah segalanya. Tapi bagi orang lain, persembahan itu adalah sisa-sisa. Oleh sebab itu saya nanya sama saudara. Dengar ya, dengar. Kita anggaplah 1/10. Sama-sama katakan 1/10. Kalau ada seorang buruh yang kerja 1 bulan, gajinya 500.000, berarti 1/10-nya berapa? 50.000, oke ya 50.000. Menurut saudara, mudah gak dia memberikan 50.000? Gak mudah, karena apa? Bagaimana orang hidup dengan 500.000 1 bulan? Betul tidak? Tapi firman Tuhan bilang apa? Dalam keadaan terjepit pun aku harus memberi. Dalam keadaan berkekurangan, dalam keadaan duka. Wih, saudara ini ayat luar biasa. Betul, saya nggak bisa ngasih perpuluhan karena apa? Nenekku mau dikubur, sekian biayanya. Enggak, dalam Alkitab, dalam keadaan berduka, tetap. Terus gimana soal jumlahnya? Sekarang saya tanya, ada orang kerja yang 1 bulan gajinya 100 juta. Oke, 100 berapa? 100 juta. Terus dia kasih 1/10 berapa? 10 juta. Menurut saudara, mudah nggak bagi dia memberi 10 juta? Kalau dibanding sisanya 90 juta, ya mudah, betul tidak? Saudara bingung, nggak mudah kayaknya. Memang saudara pelit sekali, jadi nggak mudah. Lah iya, saudara bayangkan orang 500.000 1 bulan. Dan dia harus keluarkan uang 50.000. Mudah enggak? Enggak mudah. Karena apa? Dengar baik-baik. Misal hari ini. Saudara 1 kali makan berapa di luar? Ini teknis. Kita bikinlah berapa? 20.000. Jadi kalau dia kasih 1/10 itu makan dia 1 hari, betul? Seakan-akan. Kalau aku kasih 1/10 dari 30 hari, 1 hari aku tidak makan. Orang yang gajinya 100 juta, dia kasih 10 juta. Sementara makan 1 hari berapa? 20.000. Jadi 90 juta bisa makan berapa hari? Dapat logikanya? Oke, sebentar. Saya nolong saudara untuk berpikir baik. Artian apa? Kenapa persepuluhan di perjanjian lama tidak dipatok dengan 10%? Karena kita tahu sama-sama. Berkat Tuhan dalam hidup setiap kita berbeda. Makanya dikatakan beri dengan kerelaan hati. Itu sebabnya gereja ini mengadopsi kebenaran ini. Mengadopsi. Beri dengan kerelaan hati. Jujur, saudara yang punya dapat penghasilan 1 miliar. Memberi 1/10-nya sedikit saudara. Oh Tuhan. Jangankan penghasilan uang 1 miliar pun saya enggak pernah lihat Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya. Persepuluhan kita harus paham. Oh oke. Yang terakhir. Saya minta waktunya sedikit. Saudara bersabar sedikit ya. Saudara dengar baik-baik. Lalu orang berkata, itu kan persepuluhan di zaman perjanjian lama. Sekarang kita udah di perjanjian baru. Kalau saudara mengacu kepada kitab Ibrani,
pasal 8, coba buka dulu nih, Ibrani pasal 8, ayo sama-sama. Ini harus dibuka sebenarnya supaya saudara bisa menangkap keseluruhan pengajaran tentang persepuluhan. Ibrani pasal 8 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 8 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai siapa? Imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, ayat 2. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Stop dulu. Orang berkata yang namanya persepuluhan itu adalah hukum Taurat tidak berlaku lagi. Tetapi kita lihat hukum Taurat yang masih berlaku adalah hukum moral, dan persepuluhan termasuk hukum moral. Yang kedua, orang berkata kita tidak hidup di perjanjian lama lagi, sehingga persepuluhan yang diberikan oleh Abraham, persepuluhan yang diberikan oleh yang namanya Yakub tidak berlaku lagi. Karena apa? Itu Imam Melkisedek. Saudara tahu apa yang terjadi? Di Ibrani pasal yang ke-7 kita temukan bahwa yang namanya Melkisedek itu adalah gambaran daripada Yesus. Dan kita tahu, terus orang-orang bilang apa? Di zaman perjanjian lama, hari ini tidak ada bait suci lagi. Karena pada tahun 70 bait suci sudah dihancurkan. Sehingga gak bisa lagi kumpulin uang ke persepuluhan. Dengar baik-baik, orang bilang tidak ada lagi keimamatan Lewi. Kita punya imam besar lebih daripada imam Lewi, yaitu Yesus. Jadi kalau bicara soal yang namanya mengkaitkan itu, yang namanya bayangan, gambaran kepada masa yang akan datang. Kita buka lagi Ibrani 9 ayat 11. Ini sudah saya pernah bahkan ini, kita lihat sama-sama tapi harus kita baca. Ibrani 9 ayat 11, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Yesus lebih besar dari segalanya. Ibrani pasal 7, yuk sama-sama, Ibrani pasal 7 ayat 8. Saudara dengar, saya ketika baca firman Tuhan ini, Allah sedang membersihkan pikiran kita yang berkata bahwa itu Alkitab hanya perjanjian lama, enggak terjadi lagi. Dikatakan, yuk sama-sama 1, 2, 3. Dan di sini manusia-manusia fana menerima apa? Persepuluhan. Dan ia di sana yang tentang dia diberikan kesaksian bahwa ia hidup. Saudara lihat, kitab Ibrani berkata di dunia ini orang menerima persepuluhan. Artian masih berlaku. Kalau bicara soal keimamatan masih ada yang namanya Yesus yang menjadi imamat yang sejati. Oleh sebab itu, pertanyaan terakhir, kemana saya memberikan persepuluhan? Kan itu ceritanya, betul tidak? Bisa nggak persepuluhanku itu kepada X, Y, dan Z? Sama-sama katakan prinsip. Sekali lagi prinsip. Maleaki pasal 3 tadi dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu kemana? Ke rumah Tuhan. Saudara lihat, itu sebabnya sistem persepuluhan itu adalah mengembalikan. Sama-sama katakan mengembalikan. Karena begini, angkat kepala saudara. Saya tanya, kita udah belajar. 100% milik siapa? Tuhan, dikasih sama kita semuanya. Jadi ketika 10% itu sebenarnya kita tidak memberikan. Tetapi apa? Mengembalikan. Karena itu milik siapa? Tuhan. Dan dikatakan bawa kepada perbendaharaan rumah Tuhan. Kata perbendaharaan berkatakan, saudara tahu nggak perbendaharaan itu? Supaya ada makanan di rumah Tuhan. Katakan sama-sama, makanan. Sekali lagi, makanan. Jadi konsep persembahan persepuluhan itu diberikan ke tempat di mana engkau makan secara rohani. Itu dia. Lalu yang kedua, kata makanan di sana bukan diterjemahkan dari kata daging, kurban. Artinya apa? Tempat di mana ada orang berkorban untukmu. Mengajar engkau, mendidik. Inilah yang dipakai di kitab Galatia, yaitu dan kitab Timotius. Yaitu apa? Memberikan kepada orang yang telah mengajarkanmu firman Tuhan. Dan konteks ayat ini yang dipakai oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 9. Ini ayat terakhir, yuk sama-sama. 1 Korintus pasal 9. Mulai dari ayat yang 11. Saudara bersabar bersama-sama supaya saudara selesai dengan ini. 1, 2, 3. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu,
Berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Nah ini, yaitu Paulus yang menabur benih rohani. Berlebihan gak kalau aku menerima benih jasmani? Tapi dengar baik-baik. Paulus sampaikan ini pada konteks bukan untuk hidupnya, tapi untuk pelayanan yang dia kerjakan dan juga untuk membantu orang-orang yang kelaparan secara khusus di Roma. Membantu bangsa Israel yang ada di perantauan yang mengalami yang namanya siksaan. Itu dia. Jadi dengar, konsep ini dipakai oleh orang-orang. Saya sudah mendoakanmu, saya sudah mempeakanmu, saya sudah membimbingmu. Berlebihankah kalau engkau memberikan sesuatu kepadaku? No! Salah! It's not in return. Itu bukan balas budi. No! Itu di firman itu dikatakan untuk kelangsungan pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus dan juga untuk orang-orang percaya yang sedang membutuhkan bantuan. Lihat sama-sama 12 kita baca. 12-nya. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak. Lihat, dia enggak menggunakan. Rasul Paulus bahkan berkata, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Baca lagi ayat 13. Ayat 13. Ingat ya, dia punya hak tapi dia enggak gunakan. 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat apa? Penghidupannya dari tempat kudus itu. Dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Jadi orang yang melayani di gereja ini wajar kok mendapat persembahan. Wajar. Tetapi bukanlah menjadi paksaan. Saya kasih tahu ayat 14 dulu baru saya lanjutkan. Ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudara dengar. Bagaimana persepuluhan di gereja ini? Supaya saudara memahami. Yang pertama, kita tahu teologi persepuluhan di gereja kita. Persepuluhan adalah bentuk penyembahan kita kepada Allah. Karena itu adalah penyembahan, maka persepuluhan itu bukan diberikan sebagai cara untuk mendapat berkat. Namun karena kita sudah diberkati. Terutama dengan keselamatan daripada Allah. Yang kedua, memberikan persepuluhan di gereja kita harus dengan apa? Sukacita, dengan kerelaan hati, tidak dengan paksaan. Nah itu dia. Gitu loh. Yang ketiga, memberikan 1/10 kepada rumah Tuhan, tempat di mana bertumbuh, tempat di mana diajar, dididik, tempat di mana ada orang yang berkorban untuk hidup kita. Itu dia. Yang keempat, besaran kita berubah dari presentasi kepada proporsi. Gereja ini tidak mengadopsi harus 10%. Saudara bisa lebih daripada 20%. Bisa lebih dari 30%. Bahkan menurut saya, seiring iman saudara, gak enak ngomong saudara, seiring iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Sebenarnya persembahan kita juga bertumbuh. Why? Why? Karena apa? Ingat baik-baik. 2 minggu lalu saya khotbahkan. Kita memberi sesuai dengan berkat Tuhan yang kita terima. Sebenarnya ketika iman kita bertumbuh, hati memberi kita juga bertumbuh. Saudara dengar baik-baik. Oke, kerelaan hati. Berarti 1% juga bisa? Bisa. Oke, saya kasih 1%. Pertanyaannya, hatimu rela atau tidak? Atau hatimu sedang menipu, membohongimu? Paham ya? Gitu loh. Itu sebabnya ada orang yang hari ini namanya masih tetap persepuluhan. Karena konteks dalam maaser. Nih ya, masih tetap. Tapi dia tidak beli 10%. Ada yang beri 30, ada yang beri 40. Bahkan kemarin saya khotbahkan ada seorang pendeta memberi berapa? 90% dari yang dia terima.
Karena apa? Dia hidup dalam konsep 2 Korintus pasal 6 tadi. Memberi dari kerelaan hatinya. Dia bilang, saya nggak perlu rumah mewah. Semua uang yang saya terima, saya nggak perlu mobil mewah. Cukup dengan mobil yang lama, rumah ini cukup. Jam tangan saya tidak harus merek terkenal. Jas saya nggak harus. Dia hidup dengan sederhana. Dan semua keuangan yang dia terima, dibawa di rumah Tuhan, dikelola untuk pelayanan. Di dalam pelayanan yang dimasukkan prinsipnya tadi, yang pertama, persembahan persepuluhan dikelola untuk pelayanan pertama, untuk para imam yang melayani di rumah Tuhan. Untuk yang kedua, kebutuhan rumah Tuhan. Yang ketiga, untuk janda-janda, orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Pak Pendeta, bisa nggak ngasih persepuluhan kepada misionaris, kepada para penginjil? Saudara dengar baik-baik. Menurut saya, sesuai dengan firman Tuhan, bila misionaris penginjil itu adalah orang yang, tanda kutip, bertanggung jawab atas hidup rohanimu, silakan. Tetapi itu bukan persepuluhan, itu persembahan bagi dia. Harus bedakan. Harus bedakan. Nah, kenapa harus dibilang semua ini? Ini untuk membuat gereja menjadi tertib dalam hal memberi. Dan yang selanjutnya yang menarik di gereja kita. Di gereja kita persembahan persepuluhan gereja tidak masuk ke rekening pendeta. Tidak dikelola oleh istri pendeta. Tapi dikelola oleh bendahara gereja. Dan dikelola transparan kepada semua pengurus pelayanan. Kenapa kita harus lakukan ini? Menjaga untuk kita tidak menyalahgunakan berkat Tuhan. Gitu loh. Enggak. Jadi tidak. Di gereja ini aman. Aman di gereja ini. Persepuluhan saudara. Bahkan bendahara kita itu diaudit. Tanda-tanda. Kenapa ini? Pengeluaran semua di gereja ini menarik. Ini ada kwitansinya. Ini ada kwitansinya. Ini ada kwitansinya. Sebagai bukti pertanggungjawaban kepada Tuhan. Menariknya. Boleh enggak? Terus Pak Pendeta, kan saya belum kerja, betul enggak? Masih sekolah, masih kuliah, saya belum berpenghasilan. Jadi saya enggak usah persepuluhan. Dengar baik-baik. Kalau konsep persepuluhan adalah bicara tentang semua yang kau kerjakan, memang kita enggak akan memberikan persepuluhan. Tapi kalau konsep persepuluhanmu adalah penyembahan hati yang memberi dermawan kepada Tuhan, maka apapun yang kau terima, kau persembahkan kepada Tuhan. Betul. Di situ konsepnya. Paham ya? Makanya saya semenjak saya kuliah, saya belum bekerja. Saya memberi persepuluhan. Papa saya marah. Dia bilang, kenapa kasih persepuluhan? Itu bukan uangmu, itu uangku. Jangan kasih persepuluhan di gerejamu. Lalu saya ngomong sama bapak saya. Baik Pak, boleh saya tanya? Iya. Bapak kasih persepuluhan tidak? Ternyata dia gak kasih persepuluhan. Anaknya kasih. Dia mulai goyang. Kan dia bilang, jangan kasih persepuluhan, itu bukan uangmu, itu uangku. Bapak kasih persepuluhan enggak? Enggak, oke. Yang kedua saya bilang, Pak, persepuluhan ini bukan untuk Pak Pendeta. Persepuluhan ini sebagai bukti penyembahan saya kepada Tuhan. Saya mau belajar bahwa semua berkat yang saya terima, saya persembahkan untuk Tuhan. Itu Pak. Jadi paham maksudnya ya? Ini akan menolong, sama-sama katakan menolong. Karena dikatakan menurut kerelaan hati, sama-sama katakan menurut kerelaan hati. Karena saudara dengar baik-baik, hati kita nanti susah. Aduh gimana ya. Makanya ini dijelaskan dengan detail supaya saudara paham. Hati kita tidak terpaksa, tidak tertuduh. Oleh sebab itu, di gereja ini bisa gak kasih 1%? Bisa. Bisa kasih 10%? Bisa. Bisa kasih 20%? Bisa. 40%? Bisa. Menurut kerelaan hati, jangan dengan paksa. Dengan sukacita, sesuai dengan berkat Allah dalam hidupmu. Secara administratif di gereja ini, semua saudara yang memberikan persepuluhan akan disurati kembali. Terima kasih sudah memberikan persepuluhan.
tanggal sekian, bulan sekian diberikan sekian. Ini ada tanda terimanya di gereja ini. Itu sebagai bukti akuntabel kita. Saya tutup firman Tuhan ini dengan melepaskan kita semua dari belenggu, kutuk. Jadi jangan pernah memberikan persepuluhan karena takut belalang pelahap. Tidak, kita memberikan karena kita menyembah Allah sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Dari semua, kalau Yakub berkata, selalu kuberikan 1/10. Saudara dengar baik-baik, biarkan hari ini engkau dan saya dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kita akan lihat breakthrough, terobosan. Berkat bukan soal uang. Sekali lagi, berkat bukan soal uang. Hidup sehat, kuliah, punya teman, tinggal di lingkungan yang baik. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami panjang belajar tentang persepuluhan. Terima kasih